Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu, bapak, sahabat muslim dimanapun berada, kepemimpinan merupakan salah satu unsur yang penting dalam kehidupan manusia. Fitrah manusia untuk hidup bersama dalam sebuah kelompok secara otomatis memerlukan sosok yang mampu menjadi rujukan dalam menentukan visi dan tujuan bersama. Ketiadaan pemimpin akan berdampak pada ketidakteraturan dan ketidakefektifan dalam mencapai visi dan tujuan bersama tersebut. Begitu pula dalam Islam. Kepemimpinan dipandang sebagai sarana dalam menegakkan syariat Islam di bumi. Isyarat tentang pentingnya kepemimpinan telah disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 73. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka untuk mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka menyembah. Dewasa ini perkembangan sosial kemasyarakatan yang begitu pesat telah mengakibatkan terjadinya pergeseran paradigma manusia dalam berbagai bidang kehidupan, tak terkecuali kepemimpinan. Sehingga kini berkembang berbagai model kepemimpinan sebagai bentuk respon dari pergeseran paradigma tersebut. Model kepemimpinan bergeser dari model kepemimpinan yang transaksional ke kepemimpinan yang transformatif. Mungkin saya bisa memberi contoh pada kepemimpinan transaksional. Pemimpin dapat memimpin secara efektif ketika ada kesepakatan yang sifatnya transaksional, sepertinya menguntungkan ataukah merugikan, ya, atau saya dapat apa, kamu dapat apa, ya, antara atasan dan bawahan. Pada kepemimpinan transformasional, kepemimpinan disadari sebagai alat yang penting dalam melakukan perubahan sosial secara efektif. Pemimpin mampu memberikan inspirasi perubahan positif pada yang dipimpinnya. Kenapa? Karena pemimpin sangat dekat. Mereka peduli dan juga terlibat dalam proses dan fokus untuk memfasilitasi anggotanya untuk maju. Ibu dan Bapak yang saya hormati, ada 7 prinsip utama yang harus dimiliki sebagai pola dasar untuk menciptakan tatanan sinergis dalam kepemimpinan transformatif. Yang pertama, adanya mimpi atau visi yang akan menjadi cermin dan tujuan organisasi. Yang kedua, tentu harus dibarengi dengan motivasi untuk mencapai visi yang telah dicanangkan. 3. Fasilitasi dalam hal ini merupakan kemampuan pemimpin transformatif dalam memfasilitasinya secara efektif dalam organisasi pendidikan secara kelembagaan, kelompok, ataupun individu. Yang keempat, adanya inovasi. Yang kelima, mobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapai atau merealisir mimpi tersebut. Yang keenam, siap belajar tentang diri mereka sendiri.
dan menyebut perubahan dengan paradigma baru yang positif. Artinya mindsetnya konstruktif. Dan yang ketujuh, adanya keinginan yang kuat untuk menyelesaikan sesuatu dengan baik dan tuntas. Sekarang kita lihat bahwa Al-Quran juga memiliki konsep kepemimpinan transformatif yang mencakup 4 hal, yaitu amanah, adil, musyawarah, dan amar ma'ruf nahi munkar. Amanah diartikan dengan kejujuran, kepercayaan, atau hal dapat dipercaya. Amanah ini merupakan salah satu sifat wajib bagi Rasul. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zuluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya karena berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Dalam tafsir dikatakan bahwa hanya manusia yang mampu mengemban amanah, karena manusia diberi kemampuan oleh Allah. Walaupun ternyata di kemudian hari dapat berbuat zalim terhadap dirinya sendiri maupun orang lain, serta bertindak bodoh dengan mengkhianati amanah itu. Yang kedua adalah adil. Untuk istilah ini Al-Quran menjelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 29. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uhu mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah, luruskanlah muka dirimu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya, sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan. Demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menyuruh orang menjalankan keadilan. Secara konkret, bagi seorang pemimpin harus menjalankan tugasnya sesuai dengan fokus dan tulus, karena Allah atas tugas dan amanah yang diberikan, sehingga dapat berbuat adil dalam menetapkan suatu perkara. Yang ketiga adalah musyawarah. Seorang pemimpin transformatif harus mengedepankan kepentingan bersama dan mengatasi beda pendapat melalui musyawarah untuk mencari jalan keluar atas persoalan yang ditunjukkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Yang keempat atau yang terakhir adalah amar ma'ruf nahi munkar, yang maknanya tentunya perintah untuk berbuat baik serta mencegah dari perbuatan jahat. Istilah ini diperlakukan dalam satu kesatuan istilah dan satu kesatuan arti pula. Jadi seolah-olah keduanya tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, bahwa seorang pemimpin transformatif harus memiliki kemampuan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar sebagai contoh bagi bawahan, sehingga roda organisasi selalu menjalankan kebaikan dan menolak kejahatan. Quran Surat Ali Imran ayat 104 menegaskan, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ibu dan Bapak rahimakumullah, ternyata tidak mudah menjadi pimpinan yang transformatif. Banyak tantangannya. Namun demikian, penting kita rancang, karena pemimpin memiliki peran fundamental. Ibarat kepala dari seluruh tubuh, peranannya sangat menentukan perjalanan dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Tak hanya kemaslahatan di dunia, seorang pemimpin juga memiliki tanggung jawab besar untuk mengatur serta mengawasi tegaknya syariat Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.